Dan pada sore ini insya Allah semoga Allah berkahi kita akan melanjutkan 3 surah pendek yang dianjurkan dibaca selepas sholat. Ya. Dan ada hadis yang menyebutkan anjurannya agar dibaca selepas subuh dan maghrib 3 kali. Dan kalau sholat rubaiyah atau sholat 4 rakaat ya, duhur, asar dan isya dibacanya sekali-sekali. Yaitu membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca Al-Falaq, dan membaca An-Nas. Tentu kita sudah tahu semua 3 surah mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad dan syiarkan, sampaikan kepada seluruh umat manusia, bahkan jin juga, bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa. Jadi tunggal, gak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya pasangan. Intinya tidak punya pasangan. Allah Subhanahu wa taala sempurna sebagai pencipta dan tidak seperti kita makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya, tidak ada yang mengawalinya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan tidak sama dengan pendengaran makhluknya, dan Maha mengetahui, Maha melihat dan seterusnya. Dan Allah Esa dalam semua itu. Kemudian Allahus Samad, Allah Tuhan yang segala sesuatunya bergantung padanya. Ya. Atau segala sesuatu bergantung padanya. Semuanya, mau nggak mau. Bahkan kalau ada orang membangkang pun seperti orang ateis yang membangkang tidak ada Tuhan. Ya. Di alam semesta ini semua terjadi begitu saja. Itu pun teman-teman sekalian tetap saja dia harus tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pergantian siang malam, turunnya hujan. Dia nggak bisa bendung itu. Termasuk ya meninggalnya dia. Termasuk kalau dia ditimpa penyakit. Dan rasa lapar, rasa haus, yang dia rasa ngantuk. Semua ini sistem yang Allah buat. Mau nggak mau dia harus tunduk. Dan dia seharusnya dengan akal sehatnya mengakui ada Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Dia tidak berat dan tidak diperanakkan. Kalau Allah punya orang tua, maka siapa orang tuanya dan siapa kakek nenek dan terus ke atas. Dan kalau dia punya keturunan, maka siapa anaknya dan siapa cucunya, cicit dan seterusnya. Maka Allah memangkas, Allah berbeda. Allah Esa, tunggal dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah juga tidak membutuhkan atau tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setara dengannya ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, dalam surah Al-Ikhlas ini ada hal-hal yang harus kita jelaskan, kemudian baru kita masuk ke dalam surah Al-Falaq dan An-Nas insyaallah. Dalam surah Al-Ikhlas ini kita bisa lihat tafsir dulu ya. Bagaimana ulama tafsir menyebutkan tentang surah ini. Dan yang menarik adalah kita melihat tafsir Jalalain yang ditulis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, memang langsung berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dikatakan bahwasanya surah ini Al-Ikhlas keempat ayat ini semuanya surah Makkiyah atau yang turun di Mekah. Karena kan Al-Quran ada fase Mekah dikenal dengan Makkiyah dan ada fase Madinah dikenal dengan Madaniyah. Ya, Madaniyah. Baik, ini adalah surah yang turun di Mekah. Ya. Dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain ini, bahwasanya su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-Rabbih fanazala qul huwallahu ahad. Fallahu khairun huwa wa ahad badal minhu au khabar thani. Artinya Nabi SAW pernah ditanya tentang Tuhannya. Lantas turunlah firman Allah SWT, katakanlah dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Lafzul jalalah atau Allah adalah khabar dari lafaz huwa. Maksudnya berita yang diberitakan setelah huwa. Qul huwa. Lalu Allah ya. Katakanlah dia. Ya, itu ya, yang datang setelahnya harus ada kabar, ada informasi. Dikatakanlah Allah. Qul huwallah. Ya. Sedangkan lafaz ahad, Qul huwallahu ahad, adalah badal dari lafaz jalalah atau Allah. Ya. Maksudnya dia bersambung dengan Allah itu sendiri. Ya.
Atau bisa juga dia menjadi khabar kedua dari lafadz huwa. Kan tadi kul huwa, katakanlah dia. Dianya apa ini? Harus ada khabar, harus ada informasi. Nah, datang setelahnya ahad. Kul huwa Allah, kul huwa Allah. Khabarnya adalah Allah di sini ya. Jadi dimulai dengan huwa, kemudian datang khabar setelahnya Allah. Lalu bisa saja ini khabar yang kedua adalah ahadnya. Juga sama, masih berita daripada huwa. Khabar yang kedua adalah esanya. Ini dua-duanya bisa masuk dalam makna. Kemudian Allahus Samad. Mubtada wa khabar. Awil maksud hiya al-hawaiju ala dawam. Allah adalah mubtada, bermula kosakata di situ. Kemudian as-samad adalah khabarnya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kalimat tersebut dalam tafsirnya dikatakan berarti Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu secara selama-lamanya atau seterusnya. Ya. Kemudian lam yalid artinya lintifa majanisatihi atau mujanisatihi. Walam yulad lintifa'ul hudubu anhu. Tidak beranak karena tidak ada yang menyamai Allah serta sejenis dengan Allah, dan tidak pula diperanakkan karena mustahil hal ini terjadi baginya. Ini makna tafsirnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad ay mukafian wa mumalian. Wa mumathilan, mukafian wa mumathilan ay tidak ada seseorang yang atau tidak akan ada atau tidak bergantung pada sesuatu atau pada siapapun, karena memang tidak akan ada pernah yang bisa melakukan itu. Tidak akan pernah bisa ada yang memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kurang lebih secara umum makna daripada 4 ayat Al-Ikhlas ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke Al-Falaq juga. Saya akan bacakan dulu secara umum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, ya, yang memunculkan waktu subuh terbitnya matahari. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluknya. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari tiupan nenek-nenek sihir ya, yang ditiup atau menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari iri dengkinya orang yang dengki. Ya, makna umumnya ayat ini adalah katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Maknanya semua apapun yang akan aku hadapi di waktu pagi ini, maka semuanya aku berlindung kepada Allah SWT. Kalaupun ada keburukan, maka keburukan agar aku diselamatkan. Terbukti setelahnya datang ayat min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang diciptakan. Maksudnya pada waktu pagi ini ya, pada waktu pagi itu kita minta agar dijauhkan dari semua keburukan. Kemudian juga wa min syarri ghasiqin idza waqab, selain perlindungan di waktu pagi juga perlindungan di malam hari. Dan aku juga berlindung kepada Tuhan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, karena umumnya kriminal, kejahatan, kemaksiatan terjadi justru di malam hari. Ya. Kita tahu kan begitu, umumnya depan mata seperti diskotik, bar, karaoke. Walaupun ada yang buka pagi, siang, tapi umumnya orang malam hari. Karena orang malam hari itu sudah tidak bekerja, tidak mencari rezeki. Mereka banyak waktu lowong, kemaksiatan terjadi justru di waktu-waktu lowong itu ya. Kalau kita lagi lapang, maka biasanya kita melakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian dari keburukan malam, ataupun ada kejahatan orang lain akan melakukan kepada kita, perampokan, pembunuhan. Ini semua terjadi biasanya di malam hari karena orang tidak terlalu banyak yang melihatnya. Kalau siang bolong kan bisa ketahuan. Maka kita berlindung dari semua keburukan yang bisa terjadi di malam itu. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan juga dari tiupan atau hembusan nenek-nenek sihir ya, yang dia hembuskan atau dia tiupkan pada buhul-buhul. Ya. Makna buhul adalah mediasinya, media yang digunakan.
biasanya foto, pakaian dalam, dan seterusnya yang digunakan oleh para penyihir-penyihir ini untuk menyerang target. Dan memang mereka biasa melakukannya di malam hari. Justru di malam hari, serangan-serangan tersebut mereka lakukan. Ya. Nah, di sini kita minta agar diselamatkan dari hembusan-hembusan. Karena kapan dia sudah menghembus buhul tersebut, atau dia sudah membuat ikatan-ikatan, biasanya pengaruh sihirnya ada saja. Dan ini bukan mustahil. Karena ini terjadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, salah satu orang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai akhirnya beliau lupa giliran istri yang mana yang beliau harus datangin selama sebulan. Kecuali beliau diingatkan oleh salah satu istrinya gitu ya. Hanya Nabi SAW berdoa sampai akhirnya Nabi SAW bermimpi dan diinformasikan oleh malaikat kalau memang ada buhul. Beliau disihir oleh Lubab bin A'sam dan ada buhul yang diambil. Yaitu potongan rambut Nabi SAW yang ada pada sisir beliau. Kemudian diikat di batang pohon kurma lalu ditaruh di dalam sumur suku Za'far atau sukunya Lubab bin A'sam ini. Lubab ibn A'sam. Dan ini teman-teman sekalian adalah perbuatan syirik kepada Allah SWT. Perbuatan yang sangat dimurkahi ya. Dan kita harus berlindung karena penyihir ini semuanya buruk. Tidak ada penyihir yang baik. Ya, makanya dalam Islam kita tahu bagaimana sabda Nabi SAW jelas sekali ya, menghukum mereka. Kata Nabi SAW, haddus sahiru darbatun bis saif. Hukuman ya, bagi para penyihir, tebas lehernya. Gak ada yang lain gitu. Ya. Hanya dibunuh saja, dihukum mati. Karena memang mereka berbahaya sekali. Ya. Banyak orang tidak sadar. Dia pergi ke dukun, minta agar dimudahkan rezekinya. Padahal dukunnya sendiri orang miskin. Rumahnya sendiri juga kumuh. Gitu kan. Kalaupun dia rumahnya bagus, misal. Maka sebagus apa rumahnya? Kalau dia memang sudah kaya raya, dia tidak akan buka praktek itu. Gitu kan. Dia minta istri yang cantik atau suami yang gagah. Mungkin dukunnya itu istrinya jelek atau suaminya jelek. Gitu kan. Atau minta keturunan. Mungkin dukunnya tidak punya keturunan. Itu banyak terjadi. Tidak punya keturunan. Gitu kan. Dan banyak hal yang aneh yang diminta oleh orang kepada dukun-dukun ini sebenarnya mereka sendiri dukun itu tidak memilikinya, teman-teman sekalian. Tapi seperti itulah ya. Intinya kita dalam surah ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita kena ya kejahatan mereka. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan iri dengki. Dan ini sering terjadi ya. Partner bisnis, teman-teman di Japnas mungkin banyak teman-teman yang bisnis bersama atau pesaing bisnis. Itu kan kadang sering kali bisa memunculkan gesekan-gesekan hasad namanya. Iri ya. Nah, ini kita berlindung karena kejelekannya parah sekali. Orang kalau sudah hasad yang salah, yang buruk ya, dia iri, maka dia berharap menjatuhkan, mencelakakan. Ya, bahkan ada namanya penyakit ain dalam Islam, matanya bisa panas ya. Kalau dia melihat sesuatu yang dia tidak senang itu dia hasad ya. Mobilnya bisa rusak, rumahnya orang bisa kebakaran, dan ini sudah pernah kita bahas khusus tema. Anda bisa kembali ke playlist YouTube insya Allah dengan temukan bahasan tentang ain. Bagaimana bahayanya penyakit ini ya. Itu karena hati biasa iri, sakit hati kenapa orang lain lebih gagal, lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, lebih pintar dan seterusnya. Akhirnya dia berharap kecelakaan terjadi pada orang yang sedang jadi target tersebut. Dan ini berbahaya sekali. Ya, makanya kalau Anda punya kelebihan jangan selalu dipamer. Kecuali darurat memang dibutuhkan untuk Anda ajarkan kepada orang ilmunya. Tidak perlu dipamer karena orang kadang-kadang lupa. Dia pamer. Dia pajang, dia keluar negeri, buat status, pasang foto, makanan, pasang ini. Mereka tidak tahu, dan ini sudah diingatkan oleh para ulama. Bahayanya penyakit ain. Kalau ada orang yang hasad, ini bahaya. Di Saudi ada diangkat beberapa contoh. Cuplikan ada orang yang anaknya lucu sekali, Masya Allah. Dibuat menari-menari anak itu. Ya. Terus di shooting, diangkat di medsos. Apa yang terjadi? 3 jam setelah itu masuk rumah sakit anak itu. Kena penyakit ain. Ya. Kena orang iri dan dengki. Begitu juga dengan terjadi di Riyadh ya, di ibu kota Saudi beberapa waktu yang lalu. Ada satu anak pintar sekali, cerdas, selalu juara di sekolahnya. Ya. Bahkan sudah kuliah anak ini, subhanallah. Dia kemudian divonis oleh dokter, tiba-tiba hafalannya hilang. Dan dia divonis oleh dokter, di otaknya itu ada cairan dan harus dioperasi, dikeluarkan. Maka salah satu kerabatnya kebetulan faham agama, dia sebelum eksekusi atau dilakukan operasi ini, dia bertanya kepada salah satu syekh ya, salah satu ulama di Riyadh, ini ada terjadi seperti ini.
Kata syekhnya, coba cari, ada nggak keluarganya yang hasad sama dia, yang iri sama dia? Ya. Kalau ada, coba minta air wudhunya, ya, atau air mandinya lalu disiramkan kepada dia. Mereka telusuri satu persatu, ternyata mereka temukan memang ada satu tantenya anak ini, yang anaknya tantenya itu kuliah sama anak ini, dan selalu merasa ponakannya ini saingan. Maka mereka lalu merayunya baik-baik, bicara baik-baik, sampai akhirnya dia bersedia memberikan air wudhu, lalu disiramkan kepada orang ini. Subhanallah, beberapa 1 jam setelah itu, hilang cairan di otak tersebut, dan tidak jadi dioperasi. Jadi begitu luar biasa bahayanya penyakit ain, atau karena disebabkan karena hasad ini ya. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW, innal aini lal haq, mata panas itu benar terjadi ya, itu karena hasad dan iri. Dan juga kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain, karena dia yang bisa membawa manusia ke dalam kuburan dan membuat unta masuk ke kuali. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ain, karena mayoritas umatku justru meninggal karena ain penyebabnya ya. Cuma sayang kita di Indonesia tidak terlalu memperhatikan tentang poin ini ya. Dan kiat-kiatnya supaya tidak kena, kita selalu zikir pagi petang, zikir keluar rumah. Kemudian kalau ada orang yang melihat, misalnya memuji, kita selalu mengatakan Masya Allah ya, Tabarakallah, ya, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, kita sebutkan itu. Maka itu insya Allah bisa menjadi tameng. Makanya di Saudi itu biasa di mobil ditulis kaligrafi Masya Allah, di rumah mereka pintu masuk tulis itu. Jadi mereka justru itu, dan mereka menjaga tidak selamanya harus dipamer dan diceritakan kepada orang ya. Disayangkan kalau di negara kita justru orang expose sengaja di medsos, update sekali status di WA, di medsosnya, semuanya kelebihan-kelebihan diekspos. Kadang-kadang kemesraan rumah tangga bahkan dipamer ya. Hamil positif dipamer, akhirnya keguguran dan banyak terjadi. Tapi mereka tidak tahu kalau itu mungkin penyebab daripada ain ya. Harus hati-hati, dan ini Al-Falaq termasuk melindungi kita dari masalah itu semuanya. Kemudian An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakan, hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia ya. Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan juga manusia. Teman-teman sekalian, ayat-ayatnya jelas sekali maknanya, artinya kita berlindung dari bisikan-bisikan syaitan yang biasa ditiupkan ke dalam hati kita. Jadi kalau ada bisikan mengajak kepada kemaksiatan, berarti dari syaitan. Ada bisikan melakukan perbuatan baik, berarti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, An-Nas akan melindungi kita dari masalah itu. An-Nas akan melindungi kita dari masalah itu. Baik, ini diantara hal yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat. Jadi kalau kita hitung sebenarnya, kalau 5 waktu sholat, ada hadis yang menjelaskan, tadi saya bilang di awal pertemuan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalau subuh dan maghrib dibaca 3 kali. Ya. Kemudian di sholat rubai atau sholat 4 rakaat, duhur, asar, maghrib, duhur, asar dan isya, ini dibaca sekali-sekali. Maka kalau kita hitung ini sebenarnya, berarti kita membacanya dalam sehari 6 kali kalau habis sholat 5 waktu. Mengesahkan Allah, berlindung dari kejahatan sihir dan juga seluruh iri dengki, kemudian juga berlindung dari syaitan, dari semua bisikan-bisikannya, yang juga kadang-kadang ditiupkan kepada manusia. Jadi galangan manusia juga ada syaitannya, ya, yaitu orang-orang yang memang selalu mengajak kepada jalan-jalan syaitan. Itu namanya dikenal dengan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia gitu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca doa-doa ini, karena ini memang mengamankan kita dari masalah itu. Kemudian juga kita dianjurkan baca di zikir pagi petang, kita dianjurkan baca pada saat mau tidur ya. Ini semua agar kita betul-betul selalu mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam keadaan kita ya, berlindung dari semua keburukan. Dan ini yang paling banyak teman-teman sekalian yang menjadikan kita bermasalah ya. Kita banyak tidak tahu masalah itu bisikan syaitan, hasad orang lain, dan juga sihir. Ini 3 poin yang difokuskan dalam surah-surah ini ya, atau 2 surah Al-Falaq sama An-Nas yang dikenal dengan Muawwidatain. Baik, kita masuk dulu teman-teman sekalian ke Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini cukup banyak hadisnya ya. Yang pertama hadis Mu'adz
bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimuha atau hatta yakhtimaha 10 marrat bunya lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, ya, merampungkan, membaca sampai tuntas bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, diulangi lagi sampai 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ya, jadi kalau Anda baca habis sholat, ya, sekali-sekali misalnya tadi kalau sholat 4 rakaat, atau habis subuh Anda baca 3 kali, habis maghrib 3 kali, maka Anda sudah punya istana di surga. Karena kan kalau habis subuh saja 3 kali sudah langsung dapat, ini 3 kali. Tambah habis maghrib 3 kali juga. Ya. Kemudian tambah setiap sholat 4 rakaat, satu kali berarti 9 kali, tinggal Anda tambah 1 kali, Anda akan mendapatkan istana di surga. Bisa juga Anda khususkan lagi. Anda baca juga Al-Ikhlas selain daripada zikir habis sholat, zikir mau tidur. Anda baca sendiri qul huwallahu ahad 10 kali untuk mengejar keutamaan ini. Dan hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian juga dianjurkan membaca Al-Ikhlas ini di sholat sunnah al-fajr. Ya. Kita tahu sunnah Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW qara'a fi rak'atil fajr, bahwasanya Nabi SAW atau Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat sunnatul fajr qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya. Hadis ini riwayat Muslim. Juga Ibnu Umar meriwayatkan dan beliau berkata, aku memperhatikan Nabi SAW selama sebulan. Beliau biasa membaca 2 rakaat sebelum subuh qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, nikmatus suratani, ya, nikmatus suratani yaqra' bihima fi rak'atayn qabla al-fajr qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surah yang dibaca 2 rakaat sebelum subuh adalah qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian juga ada anjuran membaca di ba'diyah maghrib. Ya, di ba'diyah maghrib. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya langsung terjemahkan saja ya. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering mendengar Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat ba'diyah maghrib qul ya ayyuhal kafir, qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafir, atau qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Yang berarti anjuran selalu mengulang-ulanginya ya. Kemudian juga di sholat witir, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW ya, membaca di rakaat pertama witir sabbihisma rabbikal a'la, dan membaca di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan baca di rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Begitu juga teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya di hari Jumat juga dianjurkan ya, di sholat maghrib membaca di rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Sebagaimana disebutkan dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam riwayat, karena Nabi SAW yaqra' fi salatil maghrib lailatul jum'ah, bahwasanya Nabi SAW membaca di sholat maghrib di malam Jumat ya, di malam Jumat qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kemudian juga dianjurkan membaca di belakang maqam Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani bahwasanya disebutkan bahwa Nabi SAW menjadikan maqam Ibrahim di tengah-tengah di antara diri beliau dengan Ka'bah, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, dan 2 rakaat tersebut ya, dengan membaca qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun ya. Dalam riwayat lain qul ya ayyuhal kafirun baru qul huwallahu ahad ya. Jadi ini anjuran untuk membaca surah ini. Kemudian yang terakhir adalah membacanya juga di pagi dan petang ya. Maaf, ini tambahannya di pagi dan petang. Itu dibagi seperti kita baca biasa di pagi hari kita baca 3, di sore hari kita baca 3, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan itu kita sudah tahu di dalam zikir pagi petang ya.
Kemudian juga dianjurkan membaca teman-teman sekalian sebelum tidur. Jadi tadi saya bilang yang terakhir itu keliru ya. Nah, kita luruskan kembali. Sebelum tidur juga dianjurkan. Riwayat Bukhari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi SAW kalau hendak tidur maka beliau membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Falaq dan Qul Huwallahu Nas, selalu meniup telapak tangan beliau. Kemudian beliau mengusap ke seluruh tubuhnya. Ya, jadi ini berarti ada anjuran untuk membacanya ya. Dan ketiga surah ini kalau kita gabungkan teman-teman sekalian, umumnya memang tidak terpisahkan ya. Dizikir pagi petang, dibaca 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Selepas sholat, ya, seperti yang kita pelajari, setelah Al-Ikhlas baca Al-Falaq, baca An-Nas gitu kan. Pada saat mau tidur baca juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu kan. Cuma dalam sholat tadi, kalau sholat tadi memang ada sudah kita sebutkan digabungkan antara Qul Huwal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad ya. Tapi di sini kalau 3 surah ini umumnya digabungkan ya. Dan memang Nabi SAW menjanjikan hal yang luar biasa kalau kita gabungkan ketiga surah ini dalam membacanya. Dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, juga An-Nasai. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb dari bapaknya radhiyallahu anhu ajma'in, beliau mengatakan, kami pernah keluar di satu malam yang hujan deras. Saya langsung terjemahkan saja ya. Keluar mencari Rasulullah SAW untuk sholat bersama kami dan kami temukan beliau. Tapi tidak disebutkan di mana. Kemungkinan besar di luar rumah beliau SAW. Kemudian beliau tiba-tiba mengatakan kepada kami, bacalah. Maka aku pun, kata Abdullah, aku terdiam, aku tidak membaca. Ya. Karena tidak tahu harus baca apa. Abdullah bin Khubayb mengatakan. Lalu Nabi SAW ulangi kedua kali, bacalah. Aku juga terdiam. Ketiga kali, bacalah. Maka aku pun mengatakan, apa yang harus aku baca ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Qul Huwallahu Ahad. Ya. Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Ketika sore dan ketika pagi sebanyak 3 kali. Maka ayat-ayat ini akan mencukupimu atau menjagamu dari segala keburukan. Jadi artinya dengan membaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Ya. Ini juga termasuk kan habis sholat kan juga kita baca ya. Maka akan diselamatkan dan dipenuhi segala kebutuhan. Jadi diberikan semua kebaikan-kebaikan dari rezeki dan juga diselamatkan dari segala mara bahaya. Ya. Dan ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian ya, agar jangan sampai luput dari kita ya. Begitu juga kita sudah tahu tadi saya sampaikan hadis Bukhari. Aisyah mengatakan kalau Nabi SAW mau tidur beliau tidak bicara. Lalu beliau mengucapkan atau membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Meniup telapak tangan lalu mengusap seluruh tubuh yang beliau bisa jangkau ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari ya. Dan ini juga digajikan oleh para ulama pegangan tentang masalah ruqyah syariah ya. Jadi kalau Anda merasa sering mimpi buruk, sering merinding kalau dengar ayat atau mendengar azan, malas beribadah, Anda baca ketiga surah ini, tiup telapak tangan lalu usap ke tubuh Anda. Ya, kalau Anda merasa terganggu, nggak enak, merinding di sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan ya, maka Anda bacain dan usapkan ke tubuh. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat sebagaimana Nabi SAW praktikan pada saat mau tidur ya. Kemudian juga Nabi SAW menganjurkan sekali untuk diulangi habis sholat sebagaimana tadi sudah kita bilang ya. Dan juga dianjurkan dibaca pada saat sholat-sholat yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, ini menandakan memang surah ini sangat penting. Dan dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya Nabi SAW ya, beliau selalu berlindung, minta perlindungan kepada Allah SWT dari segala macam keburukan sampai turunnya 2 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Setelah itu beliau hanya membaca 2 surah ini ya. Dan 2 surah ini teman-teman atau ketiga surah ini sangat penting untuk dijaga ya, sangat penting dibaca dan masing-masing diberikan haknya. Maksudnya ada orang kadang-kadang habis subuh kan ada zikir pagi ya, kita baca juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali kalau kita mau zikir pagi. Habis subuh juga dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Jangan Anda mengatakan, oh tadi kan saya habis sholat saya sudah baca tuh. Maka sekarang saya cukupkan dan saya hanya baca saja langsung zikir paginya. Enggak, itu berbeda. Masing-masing. Dan jangan kehilangan keutamaan. Apalagi Al-Ikhlas. Yang kata Nabi SAW, apakah seseorang di antara kalian ya luput darinya sepertiga Al-Quran?
Lalu beliau mengatakan, Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Dia pahalanya sama dengan membaca 10 juz Al-Quran. Walaupun dia tidak bisa menggantikan keutamaan baca Al-Qurannya sendiri ya. Tapi karena besarnya keutamaan Al-Ikhlas sampai seperti ini. Ya. Bagaimana kita witir tutup dengan Al-Ikhlas, kita bangun subuh juga dibuka dengan Al-Ikhlas. Ya. Dan banyak sekali orang yang dapat hidayah dari orang-orang non-muslim disuruh karena Al-Ikhlas ini. Ya. Saya punya seorang kawan di Surabaya pada saat itu, dia sempat berbicara dengan seorang pendeta atau pastor pada saat itu. Saya lupa dia Protestan atau Katolik, tapi intinya seorang pendeta lah intinya. Kemudian dia mengatakan, tapi ini karena dia awam, dia bukan seorang dai, cuman dia coba mau berdakwah dan akhirnya subhanallah masuk Islam orang itu di tangan dia ya. Dia cuma mengatakan, saya bingung dengan agama saya, ya, terutama dengan surah ini dia bilang, surah Al-Ikhlas. Coba Anda lihat ini, pendeta. Di Al-Quran disebutkan, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana kita fahami ini? Ya. Bagaimana Anda memahami dalam agama Anda? Maka awalnya si pendeta mengatakan, ya memang agama kamu nggak benar begini dan begitu. Gitu kan. Jadi jauh itu, beda. Tidak seperti itu pemahamannya. Terus dia bilang begini aja, bagaimana kalau Anda berikan kepada saya Injil Anda saya pelajari, Anda juga ambilin, nanti kita ketemu minggu depan. Pendetanya setuju, dia kasih Al-Quran terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dia pun ambil Injil, tapi dia bilang saya taruh di rumah, saya nggak membacanya. Karena saya tidak butuh membaca itu. Seminggu kemudian ketemu, lalu kemudian saya tanyakan, bagaimana pastor? Bagaimana pendeta tentang masalah itu? Saya masih bingung. Lalu kemudian dia katakan tidak, sebenarnya agama kamu yang benar. Memang Allah itu harusnya begini. Tidak pernah dan tidak diperanakkan. Karena kalau dia punya orang tua, maka siapa orang tuanya dan siapa yang bisa semisal dengan Allah? Ya, berarti akan banyak zat-zat yang sempurna seperti Allah. Kalau dia punya keturunan, siapa anak dan cicitnya dan seterusnya. Ya, siapa yang bisa kita pegangi sekarang sebagai keturunan Tuhan? Itu tidak mungkin. Maka akhirnya orang itu masuk Islam gara-gara ini. Dan Anda kalau lihat kisah-kisah para mu'allaf, banyak sekali mereka tersentuh karena Al-Ikhlas ini. Gitu kan? Begitu juga dengan Al-Falaq sama An-Nas. Ini sederhana teman-teman. Anda kalau mau tahu, kalau Anda sering ketindian, kalau Anda sering merasa terganggu dengan misalnya mimpi buruk ya, atau Anda khawatir ya, sering terjadi pertengkaran atau permintaan cerai tanpa sebab antara Anda suami istri, ini semua bisa aja pengaruh dari penyakit ain atau penyakit sihir tadi. Maka salah satu cara yang terbaik untuk mendeteksi diri, coba baca ini Al-Ikhlas tapi ditambah dengan Al-Falaq sama An-Nas 3 kali. Al-Falaq ini betul-betul sangat kuat untuk menghancurkan sihir-sihir gitu kan. Dan jangan Anda anggap remeh. Sementara An-Nas sangat kuat untuk menghapuskan was-was atau bisikan-bisikan negatif dalam hati. Coba Anda baca 3 kali, Anda tiupkan ke telapak tangan, lalu Anda mulai usap dari kepala sampai ke seluruh tubuh. Ya. Tadi sunnah Nabi SAW sebelum tidur, bisa juga Anda lakukan selain itu. Ya. Di waktu selain daripada mau tidur. Anda coba praktikin. Kalau misalnya Anda merasa merinding badannya, merasa nggak enak, mual, mau sendawa, ada perasaan emosi muncul, maka ini semua berarti ada pengaruh daripada sihir. Dan Anda terus praktikin saja dengan izin Allah SWT, Anda akan disembuhkan. Ya. Saya pernah meruqyah beberapa orang pada saat itu ya. Allah memang sedang memudahkan hal itu. Maka kami bacakan dan saya pada saat selesai baca semua ayat-ayat ruqyah, saya tanya, ayat apa yang paling berpengaruh? Yang paling terasa gak enak, kayak terganggu jin yang ada di badannya. Maka dia mengatakan Al-Falaq, An-Nas sama ayat kursi. Gitu kan. Juga ayat-ayat sihir, pembatal sihir yang disebutkan tentang bagaimana kemenangan Nabi Musa AS dari para penyihir-penyihir Fir'aun. Tapi Al-Falaq itu kuat sekali teman-teman sekalian. Ya. Tanamkan ini pada anak-anak, selalu bacakan. Gitu kan. Saya pun kadang-kadang kalau pulang dari luar, kemudian bawa anak-anak. Ini sebelum masa pandemi ya, pandemi alhamdulillah kita lebih banyak di rumah. Tapi sebelumnya kadang-kadang kalau keluar, sempat saya pernah keluar ke mall satu waktu bersama anak-anak kecil-kecil, Masya Allah. Allah berikan mereka kelebihan, paras wajah, warna kulit. Pulang gelisah anak-anak. Istri saya sempat mengatakan, ada apa ini? Kenapa kok seperti ini? Saya cuma bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya tambahkan ayat kursi teman-teman. Lalu saya usap, tiupkan tubuh mereka, lalu saya usapkan. Masya Allah, tabarakallah, habis itu selesai. Semuanya kembali ceria seperti biasa gitu ya. Kita tidak tahu kapan orang hasad, iri kepada kita ya. Oleh karena itu, jangan dianggap remeh surah-surah seperti ini. Ini penting sekali untuk selalu dijaga ya. Untuk selalu dijaga.